Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan presentasi mengenai model-model atom, begitu ya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu model atom Dalton. Ini dikemukakan oleh John Dalton yang lahir pada 1776 dan tiada pada 1844. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada 1803 hingga 1808 seperti itu. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan 1. Semua benda terbuat dari atom. 2. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Ketiga, atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Yang keempat, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun, mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Yang terakhir, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi. Sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun dan kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Dan model setelahnya adalah model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh kepada
Maksud kami ke dalam inti. Kendati demikian, Rutherford telah berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Lanjut ke model atom selanjutnya, yaitu model atom Bohr. Niels Bohr adalah ahli fisika dari Denmark. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr sebagai berikut. Yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya, menyerap, memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energinya. Yang terakhir adalah kedudukan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit elektron. Model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada pada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman ini apa? Efek Zeeman ini adalah ketika garis spektrum yang terbagi karena adanya medan magnet, begitu. Kita akan lanjut ke model atom yang terakhir, yaitu adalah model atom modern. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada 1926. Schrödinger menjelaskan partikel hanya bergelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebihnya berbunyi sebagai berikut. Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat yang bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk yang namanya kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Baik, mungkin presentasi saya sampai sini saja.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar. Saya atas nama pribadi meminta maaf. Begitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.